Sabit-sabit, kita lah yang membuat semuanya ini. Dia Tuhanku menderita. Dia Tuhanku menderita. Dan menahan rasa sakitnya sendirian tanpa ada satupun yang peduli. Tapi yang dikatakannya, ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang berdosa. Mereka adalah orang yang menyakiti. Mereka adalah orang yang mengecewakan. Mereka orang yang tidak mau percaya. Mereka orang yang tidak mau bertobat. Mereka orang yang masih dikuasai hawa nafsu. Mereka yang masih hidup dan tidak mau meninggalkan manusia lama. Siapakah mereka? Siapa? Kitalah mereka. Kitalah mereka. Kitalah mereka. Apakah kita layak? Hah? Apa kita layak? Apa layak untuk diampuni? Apa yang membuat kita layak, pantas untuk diampuni? Apa? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak ada. Sama sekali kalian tidak pantas, tidak layak untuk menerima pengampunan. Tidak. Jikalau hari ini, kita menerima pengampunan, itu bukan karena kalian layak, itu bukan karena kalian pantas. Semua itu semata-mata hanya karena Dia mengasihi saya, hanya karena Dia mengasihi kita, hanya karena Dia mengasihimu, Dia mengasihi kita. Bertobatlah, bertobatlah. Ampuni saya, Tuhan.
Engkaulah selamatkan dirimu. Kenapa? Kenapa harus dia yang diperlakukan seperti ini? Bukan dia. Kitalah yang seharusnya mendapatkan hukuman seperti ini. Lihat. Lihat dia. Dia tak bersalah. Dia tak berdosa. Justru Barabbas orang yang bersalah itu yang kalian lepaskan. Kalian tukar dia dengan dia yang tidak bersalah. Dan memperlakukannya seperti ini.
di dalam Firdaus. Bersama-sama kita yang puji. Ada satu sari di bukit Golgota, jadilah bangsa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang telah berdosa. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Salib hina itu yang ditolak dunia, dengan kasih aku menerima. Karena doa Allah telah tinggalkan surga dan memikul salib Golgota. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Salib Yesus itu yang bersimbah darah, menyaksikan ajaib kasih-Nya. Pada salib itu Yesuslah tersiksa, mati menebus manusia.
Kau raja, di mana jiwamu? Mana mahkotamu? Bangun! Sudah cukup. Ya, bro. Sudah cukup. Kamu buat Tuhanku pada Rita seperti ini. Sudah Apa kalian belum puas? Apa kalian belum puas melihat Tuhanku menderita seperti ini? Apa kalian belum puas melihat Tuhanku disiksa seperti ini? Apakah kalian belum cukup melihat dia disiksa seperti ini? Bukankah kita yang buat Tuhan seperti ini? Bukankah kita yang membuat Tuhan menderita seperti ini? Apakah kalian belum puas? Apakah kalian belum puas? Hah? Di mana hati nurani kalian? Di mana? Di mana hati kalian? Hati nurani kalian di mana?
mana nurani kalian? Di mana? Kapan? Kapan kalian mau bertobat? Kapan kalian mau meninggalkan dosa-dosa kalian? Kapan kalian mau meninggalkan segala pelanggaran-pelanggaran kalian?
Bangunin bro. Anakku, anakku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kalian dengar teriakannya? Itu adalah teriakan kita. Kitalah yang seharusnya berteriak kepada Allah. Tapi karena dosa kita, kita terpisah dengan Bapa. Tapi Dia telah mewakili teriakan kita. Iya, kita yang selama ini hidup jauh dari dosa, dari Bapa. Non. Bukan Bapa yang meninggalkan kita. Tapi dosa kita lah yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Hari ini dengan pengorbanannya, dengan darahnya yang tumpah, dengan tubuhnya yang tercabik-cabik, telah menjadi jembatan yang baru antara kita dengan Bapa, supaya kita bisa kembali kepada Bapa. Hari ini jangan biarkan pengorbanannya menjadi sia-sia. Dengan kita tetap hidup di dalam dosa, lihatlah penderitaannya. Ingatlah pengorbanannya.
Bertobatlah. Bertobatlah. Aku haus. Bro, haus bro. Haus. Haus. Engkau haus. Ini.
Mulai. Ajar. Kita selesaikan hari ini. Sudah selesai. Bapak. Ke dalam tanganmu. Ku serahkan nyawaku. Hei, bangun! Bangun! Hah? Coba. Kembali. Udah mati, bro. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian Nun di bukit yang jauh. Dengan sikap hati, dengan komitmen kepada Tuhan. Hari ini Tuhan sudah tebus dosa kita dengan nyawanya yang mahal. Dengan segenap hati kita katakan, di bukit jauh tanpa kayu salib, lambang untuk nestapa cerah. Salib itu tepat
Mari kita merenung dan meditasi sementara ini. Bukankah kita berhutang begitu banyak kepada Kristus? Bukankah hidup kita berhutang nyawa kepada Kristus? Bukankah hidup kita berhutang hidup dari Kristus Yesus? Dia yang mengasihi kita secara total. Tapi kita menolak Dia. Dia mengasihi total kepada kita. Tetapi kita menghina Dia. Dia yang memberikan cinta yang begitu sangat tulus. Tapi kita menajiskan Dia. Dia yang mencintai kita sampai total. Kita yang berteriak menyalibkan Dia. Dan kita yang berteriak menyalibkan Dia. Dan bahkan kitalah yang membunuh Dia. Tapi Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mencari kita. Dia tetap ingin merangkul kita. Dia tetap berkata, aku mengasihimu. Aku ingin menebus dosamu. Aku ingin menyelamatkanmu. Berapa besar kita bisa membayarnya? Tak akan pernah dapat kita membayar. Hari ini mari kita berkomitmen. Mari kita membangun kasih kita kepada Tuhan Yesus kita. Hari ini mari kita berkomitmen dan berkata, Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kupuja. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya tempat pengabdianku. Engkaulah satu-satunya pengharapanku. Engkaulah satu-satunya juru selamatku. Engkaulah satu-satunya Allah yang kulayani sepanjang hidupku. Bahkan sampai menutup mataku. Aku hanya mengenal satu Tuhan saja. Engkau Yesus. Mari berdoa dalam hatimu. Mari mengucap syukur untuk apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Angkat tanganmu dan berseru kepada Tuhan. Mengucap syukurlah. Baharuilah kasih-Mu kepada Dia. Bauri cintamu kepada Dia. Jangan ambil roh-Mu dari kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Engkau, Tuhan. Ku sayang Engkau, Tuhan. Kepadamu kami mengabdi, Tuhan. Kepadamu kami menyembah. Sungguh Kau ajaib, sungguh Kau ajaib. Berbicaralah dengan Tuhan Allah. Baharuilah cinta kasih. Jangan sampai suam. Jangan sampai dingin. Bakar api cintamu kepada Tuhanmu dengan ulang-ulang. Jangan biarkan kau terlalu dalam jatuh karena kehilangan cinta mula-mulamu kepada Tuhan. Dia terlalu banyak berkorban. Dia terlalu banyak memberi. Bahkan kematian dan hidupnya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai kiri saya silakan datang ke depan mengambil roti dan anggur. Opa, dimulai dari Opa, silakan mengambil roti dan anggur. Silakan samping semuanya, mengambil satu-satu.
Tuhan menggantikan kita semua. Sebelum kita makan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, dekatkanlah hatimu, mintalah pengampunan, supaya darah anak domba melayakkan kita, supaya hal-hal yang buruk tidak terjadi dalam hidup kita semua. Supaya ketika kita makan roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus, kita menjadi hidup karenanya. Kita menjadi sembuh karenanya. Kita menjadi baru karenanya. Angkat tinggi roti di atas kepala kita. Sebagai tanda penghormatan atas tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, supaya kita memiliki kehidupan baru, supaya kita memiliki hidup dan tubuh yang sempurna. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Makanlah. Dan jika darah tidak tercurah, tak akan pernah ada pengampunan dosa. Dan jika darah tidak ditumpahkan, maka penghukuman atas dosa akan berlangsung di sepanjang hidup kita. Tapi darah itu dicurahkan, dipercikan, ditutup pendamaian. Sempurnalah penebusan dosa itu oleh darah yang kudus, Anak domba Allah Kristus Yesus. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Minumlah, jadilah sembuh, tahirlah kau, suci kau oleh darah Anak domba Allah. Angkat kedua tangan mengucap syukur. Pujilah Dia dengan segenap hati. Pujilah Dia, agungkan Dia, sembahlah Dia. Dia penebusmu, Dia juru selamatku. Ku tinggikan. Haleluya.
Terima kasih untuk kehidupan yang kau korbankan bagi kami. Tanpa itu semua, sepanjang kekekalan hidup kami hanya akan ada di murka Allah. Dan bahkan kami akan mati di dalam api neraka sepanjang kekekalan kami. Tapi bersyukur karena anugerah-Mu kepada Allah yang hidup, yang memberikan putranya yang kudus, Kristus Yesus, Anak Domba Allah, menjadi korban penebusan bagi kami, yang menuntaskan apa yang dari nubuat perjanjian lama sampai penggenapannya, sehingga oleh anak-Mu Kristus Yesus itu kami diampuni dosa kami disucikan, kami diperdamaikan, kami dibenarkan, dan kami diadopsi menjadi putra Allah yang kudus, yang mewarisi kerajaan Allah-Mu Tuhan. Terima kasih. Jikalau Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal, maka sangatlah mudah memberkati kami, sangatlah mudah menyembuhkan kami, sangatlah mudah menuntun kami semuanya menikmati kebahagiaan. Tapi jauh lebih penting, kami memiliki putra-Mu yang kudus, memilikinya dan menyembahnya sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di monumental Jumat Agung ini menjadi satu tugu peringatan yang penting, menjadi ingatan dalam hidup kami sepanjang masa kami hidup. Engkau mengorbankan diri-Mu, Engkau menderita, Engkau dipecahkan tubuh-Mu, dicurahkan darah-Mu untuk menyelamatkan kami semuanya. Sekarang oleh bilur Tuhan Yesus, korban kematian Anak Domba Allah Yesus Kristus, maka dicurahkan atas hidup-Mu, atas kepala-Mu, atas kepala orang benar. Diberkati dengan pengudusan dari Bapa-Mu, kesucian dari Bapa-Mu, berkat rohani, berkat jasmani, berkemenangan atas hidup-Mu, atas segala dosa dan kenajisan. Engkau hidup dalam pembaharuan Kristus Yesus Tuhan Allah-Mu. Pulanglah Engkau dengan kekuatan baru dan kesegaran baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kristus Yesus Tuhan. Demi nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan beri yang terbaik karena Tuhan sudah beri yang terbaik kepada kita lebih dulu. Yang bertugas boleh maju ke depan. Mari sekali lagi saya undang untuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk karya yang besar, karya yang agung dalam kehidupan kami yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati setiap kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Yesus menebus
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini ibadah Jumat Agungnya agak berbeda. Jadi mari setiap kita merefleksikan pengorbanan Kristus di atas kayu salib ke dalam kehidupan kita. Ambil komitmen yang baru sehingga berkat Tuhan tercurah baru dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada ibadah seperti biasa. Terima kasih buat Pastor Rinto, terima kasih buat semua yang terlibat pada pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu, Saudara, anak-anak remaja, semuanya. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu kita akan adakan ibadah seperti biasa jam 9 pagi dan ada drama berkaitan dengan Paskah. Ya, kalau hari ini murni kita ada visualisasi drama Jumat Agung, hari Minggu akan ada persembahan drama Paskah. Jadi pastikan Bapak Ibu kita hadir dan menikmati lawatan dan berkat Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara semua. Hari Minggu ada telur Paskah, ya. Telur Paskahnya akan hadir di hari Minggu. Baik, itu saja. Doa syafaat dan sekaligus doa berkat. Ada kaum pria dan kaum wanita yang akan mempersembahkan juga di hari Minggu. Jadi tolong siap-siap kaum wanita juga kaum pria untuk mempersembahkan di hari Minggu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kasih Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, yang memberikan putra-Mu yang kudus dan Kristus Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan segala dosa-dosa dan kejahatan kami. Kami bukan lagi anak jahat dan anak kegelapan atau anak iblis, tapi kami adalah putra-putra Allah yang kudus. Kami adalah putra-putra Allah yang merepresentasikan dan kemuliaan dan kesucian surgawi Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi. Sektor ekonomi yang makin hari makin melemah, rupiah yang makin hari makin menurun terhadap dolar, IHSG yang makin hari juga makin turun dan rontok, dan beberapa pengusaha-pengusaha yang sedang mengalami kekolapan, PHK yang makin hari juga makin bertambah banyak. Kami berdoa di situasi seperti ini, Bapa, kasih karunia kekuatan penghiburan dan pengharapan muncul kepada orang-orang yang sedang putus asa. Kami menolak kriminalitas, efek dari semua hal yang buruk. Kami patahkan, kami hancurkan. Tingkat kejahatan tidak akan naik karena Roh Kudus ada di bangsa negara kami, sehingga mereka semuanya menjadi orang-orang yang terkendali oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka tidak bertindak jahat, mereka tidak bertindak arogan atau bertindak berdosa, tapi mereka benar-benar Tuhan memikirkan kehidupan yang jauh lebih baik. Berdoa untuk presiden supaya mereka diberkati dengan perangkat presiden, jajaran kementerian, anggota DPR dan seluruh yang terlibat sebagai penentu kebijakan di Indonesia ini. Beri hikmat marifat supaya mereka melihat hal ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Hikmat-Mu Tuhan membawa mereka semuanya untuk mencari-Mu, meminta pertolongan, sehingga semua masalah bangsa kami dapat terulai oleh karena hikmat marifat yang dicari kepada Engkau oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Takut akan Tuhan menyertai bangsa dan kami, pemimpin bangsa kami, supaya mereka tidak melakukan kejahatan atau tidak melakukan keadilan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa supaya mereka semuanya Tuhan betul-betul menjadi orang-orang yang mengembangkan pemikiran-pemikiran kebijaksanaan sesuai yang Tuhan taruh. Sebagaimana Yusuf diberikan hikmat di masa-masa paceklik, di masa-masa susah, di masa-masa kritis, keluar dari semua itu. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati perekonomian jemaat kami, mereka yang bergerak di bidang usaha, mereka yang bergerak di bidang makanan, kuliner, mereka yang bergerak di bidang jasa, menjadi karyawan, segala bidang-bidang yang mereka kerjakan,
tangan-Mu memberkati mereka semuanya Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, keluarga-keluarga yang kami sakit, yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengalami ujian, Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran, sehingga mereka semuanya menjadi orang-orang dan anak-anak yang bintang pelajar, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Sekarang angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Kasih karunia yang membuat engkau makin hari makin mengenal Tuhan Allahmu, makin mencintai Tuhan Allahmu, bertumbuh di dalam karakter Kristus. Buah-buah roh yang luar biasa tumbuh mekar dalam hidupmu. Kasih karunia juga yang memberikan kepadamu karunia-karunia roh, sehingga engkau melayani Tuhan, dan engkau banyak melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib, dan banyak orang kemudian dibawa percaya kepada Kristus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak berasal dari dunia ini. Damai sejahtera yang membuat engkau tetap bersukacita, mengucap syukur, tenang dan berdoa, sehingga engkau mampu bertahan dan mampu memiliki kekuatan dan sanggup menaklukkan setiap pencobaan-pencobaan dalam hidupmu. Damai sejahtera yang diberikannya, yang memberkati engkau dalam berkat jasmani, memberkati engkau dalam berkat rohani, sehingga engkau tak berkekurangan kebaikan, kebajikan, dan berkat-berkat jasmani yang cukup untuk membangun masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Sekarang, pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani, persekutuan di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang dimeteraikan sepanjang fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Pulanglah dan bagikan berkat rohani, berkat jasmani kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, supaya mereka mengenal Yesus yang ada di dalam hidupmu, dan mereka diberkati dan menjadi percaya kepada Kristus. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu, saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.